Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to E4I channel English for Indonesia. Di video kali ini saya akan melanjutkan lagi materi tentang psikolinguistik dengan tema strategi pemahaman ujaran. Kalau di video sebelumnya kita telah membahas tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman suatu ujaran, maka di video kali ini saya akan membahas tentang strategi-strategi dalam memahami suatu ujaran. Jadi, strategi apa saja yang bisa kita terapkan dalam memahami suatu ujaran atau tuturan. Dalam memahami suatu ujaran, ya ada beberapa strategi yang dapat diterapkan. Gitu ya. Yang pertama adalah, ya, setelah kita mengidentifikasi kata pertama dari suatu konstituen, dari suatu struktur kira-kira seperti itu ya. Jadi kita mengidentifikasi kata pertama dari konstituen tersebut. Yang kita dengar tentu saja ya, proses mental kita itu, proses yang terjadi pada mental kita akan memulai, ya biasanya akan memulai mencari kata lain. Ya, setelah kata pertama ya. Jadi proses mental kita itu akan otomatis mencari kata lain yang selaras dengan kata pertama dalam konstituen tersebut. Yang selaras ya, maksudnya itu yang bisa dikaitkan dengan kata-kata pertama tersebut. Jadi intinya setelah berucap satu kata, maka kata apa saja yang bisa mengikuti kata tersebut. Kira-kira seperti itu. Contoh, jadi apabila kata pertama yang kita dengar adalah kata orang, misalkan saja ya, kita mendengar orang bertutur dengan memulai tuturannya dengan kata orang, misalkan saja, maka otomatis kita akan mencari kata lain yang secara sintaktis kira-kira ya bisa berkolokasi dengan kata tersebut. Ya, setelah orang kira-kira ada kata apa saja yang memungkinkan untuk mendampingi kata orang tersebut atau mengikuti kata orang tersebut. Ya, misalkan saja ya, bisa saja setelah kata orang itu minda kita kira-kira seperti itu ya, proses mental kita itu akan berasumsi setelah kata orang mungkin akan ada kata tua ya, atau contoh saja besar, atau bisa jadi bodoh, atau mungkin saja ada kata itu setelah kata orang. Dan banyak kata lain ya yang bisa berkolokasi dengan kata orang. Kira-kira seperti itu proses mental kita yang terjadi secara otomatis. Proses seperti ini bisa terjadi karena kita sebagai penutur asli bahasa Indonesia secara intuitif kita ya tahu bahwa kata seperti orang itu hampir selalu diikuti oleh sesuatu yang lain untuk bisa menjadi suatu konstituen. Konstituen di sini bisa jadi ya non phrase kali ya. Jadi hampir selalu diikuti oleh sesuatu yang lain ya untuk bisa menjadi suatu konstituen. Oke. Kemudian strategi yang kedua yaitu setelah kita mendengar kata yang pertama tadi ya dalam suatu konstituen, kita perhatikan apakah kata berikutnya mengakhiri konstruksi tersebut. Ya, setelah kata pertama, kemudian ada kata yang selanjutnya. Apakah kata yang selanjutnya itu akan mengakhiri konstruksi tersebut atau tuturan tersebut atau ujaran tersebut sudah sampai di sana, atau mungkin ada kata lain yang akan mengikutinya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Misalkan ya, dalam bahasa Inggris ya, intinya dalam bahasa Inggris ya. Misalkan contoh dalam bahasa Inggris, apabila kita mendengar kata the, ya, ada kata the ya, berarti ada kata article. Definite article the. Sudah pasti ya, apabila kita paham bahasa Inggris, mengerti bahasa Inggris, maka setelah kata the itu, kita pasti mengharapkan munculnya nomina, udah pasti itu. Ya, setelah kata the, kita akan mengharapkan nomina yang muncul setelah kata the, karena sejatinya the atau artikel definite article itu menerangkan nomina ya, atau noun.
Tapi apabila setelah kata the yang kita dengar adalah kata to, ya tentu kita masih berpikir bahwa konstituen tersebut ya masih belum lengkap ya. The to misalkan saja, itu masih kurang lengkap atau tidak lengkap. Karena kita membutuhkan nomina di sini atau noun, sedangkan to bukan nomina. Ya. Jadi the to itu masih kurang. Jadi intinya di sini kita masih akan mengharapkan kata yang lain. Intinya kita mengharapkan nomina ya. Kalau belum ada nomina maka kita masih mengharapkan ada nomina yang akan muncul. Kemudian setelah kata to ternyata muncul kata very, masih belum ada nomina ya. Jadi the two very, kira-kira seperti itu, masih belum ada nominanya, maka konstruksi ini masih belum lengkap, kira-kira seperti itu ya. Karena belum ada nounnya. Very kan bukan nomina ya. Mental kita tentu saja masih belum mau menerima ketiga kata tersebut, ya the two very, sebagai sebuah konstituen yang namanya NP, noun phrase ya. Karena yang namanya noun phrase ya sudah pasti ada nounnya ya sebagai headnya. Kemudian setelah the two very muncul lagi kata beautiful ternyata ya. Kita mendengarkan setelah kata very tadi ternyata kata yang muncul adalah beautiful. Ya, tentu saja bukan nomina ya, adjektif ya. Beautiful, the two very beautiful. Ya, intinya masih belum berterima ya. Minda kita, ya, kita yakin bahwa konstituen non phrase tersebut belum lengkap. Ya. Kemudian barulah setelah kata girls terdengar, ya, ada kata girls terdengar. Ya, intinya girls ini kan berarti kan nomina ya, noun. Ya. Terus mental kita akan terasa lega. Ya, intinya itu, oh kemungkinan besar ini adalah akhir dari konstituen non phrase ini. Jadi the two very beautiful girls ya telah memenuhi yang namanya syarat sebagai NP atau noun non phrase ya. Ini headnya ada di girls ya sebagai noun ya. The two very beautiful girls ya, intinya di sini non phrase di sini dia berterima ya karena ada nominanya di sini. Oke. Baik. Untuk selanjutnya, strategi selanjutnya yang bisa kita terapkan dalam memahami ujaran adalah ya setelah kita mendengar suatu verba, kalau tadi kan masih NP ya, non phrase masih subjek intinya itu ya. Kemudian setelah subjek kan sudah pasti dalam sebuah kalimat itu akan diikuti oleh yang namanya verba. Ya. Jadi setelah mendengar suatu verba, carilah jenis serta jumlah argumen yang selaras dengan verba tersebut. Ya, jadi apabila ada verba atau kata kerja, biasanya setelah kata yang akan mengikuti kata kerja tersebut, ya biasanya kita akan berasumsi kata-kata yang kira-kira bisa mengikuti kata kerja tersebut. Ya. Contoh di sini, jika verba yang kita dengar adalah memukul, ya, kata kerja memukul, kita pasti mengharapkan adanya satu argumen, ya, yaitu benda atau orang, ya, atau mungkin makhluk hidup. Ya. Karena verba memukul tergolong verba transitif, ya, atau verba yang kita kenal dengan nama verba yang memerlukan objek. Ya, memukul, ya dia memukul apa? Ya, memukul orang kah? Memukul meja kah? Ya, memukul bola kah? Ya, jadi apabila hanya memukul saja maka kalimat tersebut sudah pasti belum lengkap karena memukul tergolong transitif. Intinya dia menuntut adanya suatu objek. Ya. Oleh karena itu ya, kita pasti mengharapkan sebuah nomina ya dari memukul tadi ya, serah memukul ya bisa jadi pencuri tadi ya atau bisa jadi meja ya. Ya, untuk melengkapi verba tersebut, dia memukul pencuri, dia memukul meja. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, kalau tidak ada pencuri atau meja, dia memukul saja. Ya, ada sedikit
yang mengganjal gitu ya, karena memukul tergolong yang namanya transitive verb ya, atau kata kerja transitif, kata kerja yang memerlukan objek. Kemudian jika yang kita dengar ternyata adalah verbanya itu terletak, bukan memukul ya, terletak, apakah yang akan kita harapkan setelah verba tersebut? Kira-kira apa coba? Ya, apabila kita mendengar verba terletak, ya, kata apa sih yang bisa mengikuti kata terletak ini? Kira-kira seperti itu. Ya, kita pasti akan mengharapkan adanya suatu lokasi karena terletak ya. Kata kerja terletak ya biasanya itu nggak jauh-jauh kita berhubungan ya akan ngomongin tentang suatu lokasi atau suatu tempat ya. Untuk entitas yang diletakkan karena tidak ada suatu perbuatan meletakkan tanpa menyangkut pula tempat di mana benda tersebut ditempatkan ya. Rasanya aneh kalau kita tidak menyebutkan tempat di mana benda tersebut atau sesuatu tersebut diletakkan ya. Pasti ada lokasi ya, yang akan mengikuti verba terletak. Jadi dengan demikian jika yang kita dengar ada yang dengar hanya amplop bulog itu terletak kemudian titik ya, apa yang akan ada di benak kita? Ya, kita masih mengharapkan tentu saja adanya satu atau dua nomina yang lain. Karena amplop bulog itu terletak itu seperti suatu kalimat yang masih janggal, masih belum berakhir. Ya, jadi apabila kita mendengar ada kata-kata amplop bulog itu terletak, kita masih mengharapkan ada kata lain setelah kata terletak ya, kira-kira seperti itu. Jadi ketika terbentuklah kalimat amplop bulog itu terletak di meja Akbar, ya, berarti ada lokasi di sini ya. Ya, barulah kita akan merasa bahwa wow kalimat ini secara sintaktik ya benar atau berterima. Oke. Kemudian strategi selanjutnya adalah tempelkanlah tiap kata baru pada kata yang baru saja mendahuluinya. Ya, intinya kata baru itu coba ditempelkan dengan kata baru yang baru saja mendahuluinya. Ya. Kira-kira seperti itu. Intinya di sini apa? Strategi ini berkaitan dengan kenyataan bahwa wujud kalimat ya memang dalam bentuk linier ya. Jadi sehingga kata yang mengikuti biasanya menjelaskan kata yang mendahuluinya. Yang mengikuti ya biasanya menjelaskan apa yang dijelaskan sebelumnya ya. Kira-kira seperti ini, menjelaskan sesuatu hal yang sebelum penjelasan tersebut. Jadi misalkan contoh di sini ya. Setelah kita mendengar tuturan berbahasa Inggris misalkan saja ya the horse dan verba atau kata kerja raced ya the horse raced ya kita sudah pasti akan berasumsi bahwa verba tersebut adalah predikat dari the horse ya race ini ya race ini kita berasumsi bahwa race ini adalah predikat dari the horse. Ini NP, NI, VP kira-kira seperti itu. Ya, karena secara intuitif ya kita tahu bahwa sebuah kalimat itu ya sesudah subjek ya berdirilah predikat ya atau kata kerja atau verb lah. Kira-kira seperti itu setelah subjek ya. Kemudian dilanjutkan dengan penguatan oleh kata-kata selanjutnya. Misalkan saja ya. Pass the bar. Misalkan saja diikuti oleh pass the bar. Jadi sehingga terbentuklah kalimat the horse raced past the bar. Ini dikuatkan lagi ya. Jadi setelah kata-kata the horse raced, kita mendengarkan lagi kata-kata past the bar. Ya, untuk menguatkan asumsi kita tentang race tersebut adalah verba dari the horse.
Itu secara intuitif otomatis akan berpikiran seperti itu ya. Nah, akan tetapi apa katanya? Ketika setelah kata barn ternyata ada penambahan verba fail. Ternyata penambahan verba fail meruntuhkan asumsi kita yang semula predikat dari the horse tadi adalah breeze. Justru verba yang terjauhlah yang menjadi predikatnya. Kira-kira seperti itu. Jadi contoh kalimatnya akan menjadi the horse raced past the barn fell. Ya, ternyata yang fell inilah yang menjadi verbanya, bukan raced-nya. Ya. Jadi the horse raced past the barn itu masih menjadi bagian daripada noun phrase, konstruksi noun phrase. Ya, verb phrase-nya itu adalah fell. Oke. Selanjutnya, strategi yang bisa kita gunakan dalam memahami ujaran adalah gunakan kata ya, atau konstituen pertama dari suatu klausa. Klausa ya, kita akan berbicara sedikit tentang klausa. Ya, untuk mengidentifikasi fungsi dari klausa tersebut. Ya, apakah ya kalau kita ngomongin klausa berarti kalau enggak anak kalimat ya induk kalimat lah ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi seandainya kata yang kita dengar adalah ada kata jika ya di awalnya ya, atau mungkin meskipun atau ketika, ya maka pasti akan ada klausa induk dalam kalimat tersebut. Ya, contoh misalkan saja ya ada kata jika ya di awalnya. Jadi seseorang bertutur jika kamu setuju, ya, dapat dipastikan bahwa sebenarnya ada tuturan lain atau ada klausa induk atau induk klausa atau independent clause yang akan hadir setelah jika kamu setuju. Ya, karena jika kamu setuju itu adalah anak kalimat dan anak kalimat itu tidak bisa berdiri sendiri sebagai kalimat. Ya, anak kalimat butuh induk kalimat untuk berdiri sebagai kalimat. Ya. Sama seperti yang kedua juga nih. Ketika kami di Medan, ya, ini anak kalimat ini. Ya, masih janggal di sini kalau dianya berhenti di sini. Ya sudah pasti intuisi kita akan berpikiran bahwa pasti ada induk kalimat setelah ini. Ya, induk kalimatnya seperti apa? Nah, oke. Induk kalimat. Kemudian strategi selanjutnya adalah pada bahasa tertentu ya, contohnya saja bahasa Inggris ya. Jadi pada bahasa tertentu, contohnya bahasa Inggris, afiks juga dapat memberikan bantuan dalam pemahaman. Ya, dalam penggunaan afiks ya, afiksasi atau imbuhan. Penggunaan imbuhan itu dapat memberikan bantuan. Ya, bisa membantu kita dalam memahami suatu ujaran yang dituturkan oleh orang lain. Ya, misalkan contoh di sini ya. I know the boys cook. Ya, dengan I know the boys cook. Ya, imbuhannya. Seperti apa pemahaman Anda terhadap dua tuturan di atas? Ya, apa yang kalian pikirkan tentang kedua tuturan ini? Ya, seperti apa coba? Oke. Dalam bahasa lisan, pemahaman terhadap apakah anak-anak itu mempunyai juru masak atau malah mereka sendiri yang memasak. Ya, seperti ini tadi ya. Jadi kedua kalimat itu apabila artinya bukan mempunyai juru masak, ya yang satu lagi sudah pasti mereka sendiri yang memasak. Ya, artinya ada dua ya, kira-kira seperti itu yang tadi ya. Jadi artinya juru masak atau
mereka sendiri yang memasak tergantung pada ada tidaknya fix id sesudah cook tadi ya. Sesudah cook ini ya. Apabila sesudah cook ini kan tidak ada id. Yang ini kan ada id. Ya. Intinya sini apabila dia tanpa ada id seperti di kalimat satu ini tadi ya. Dia tanpa ada id. Ya, dapat kita pahami bahwa anak-anak itu mempunyai juru masak. Dan esensinya saya kenal dengan juru masaknya. Ini ya. I know the boys cook. Ya, cook di sini adalah juru masak. Juru masak. Ya. Atau mungkin biasa kalian kenal dengan chef ya. I know the boys cook. Artinya di sini dia mengatakan bahwa saya kenal atau tahu atau mengenal juru masak dari anak-anak tersebut. Itu kalau tanpa affix id setelah kata cook. Tetapi apabila ada affix id setelah kata cook, ya kita akan memahami bahwa anak-anak tersebutlah yang melakukan kegiatan memasak, bukan orang lain, bukan juru masak, tapi mereka sendiri yang memasak ini. I know the boys cook. Saya tahu bahwa anak-anak tersebut memasak. Ya. Oke. Selanjutnya, selain strategi sintaktik, ya, selain kita melihat dari struktur kalimatnya, dari suatu ujaran atau tuturan, sebenarnya orang juga bisa menggunakan yang namanya strategi semantik. Ya, semantik berarti meaning ya. Ya, kita bisa menggunakan yang namanya strategi semantik. Atau meaning dari ujaran atau tuturan tersebut ya, untuk dapat memahami ujaran orang lain ya. Strategi semantik ya, kalau tadi sintaktik, sekarang strategi semantik. Yang pertama adalah ya kita bisa menggunakan nalar atau logika kita dalam memahami ujaran ya. Dalam memahami suatu ujaran tentu sudah barang tentu logika kita harus berjalan ya. Apabila tidak masuk di akal sehat kita atau nalar kita, maka saya yakin akan ada penolakan gitu ya dalam mental kita. Dalam kehidupan bermasyarakat ya pasti akan memiliki yang namanya persepsi ya, persepsi yang sama lah ya tentang banyak hal. Saya yakin ketika saya katakan matahari tersebut terbit dari timur, saya yakin ya orang lain akan mempunyai persepsi yang sama dengan saya, karena sejatinya memang matahari terbit dari timur. Ya, jadinya kebanyakan orang itu akan memiliki persepsi yang sama tentang banyak halnya. Kita pasti akan memiliki persepsi yang sama bahwa ini contohnya di dunia ini kucing yang mengejar tikus. Ya, bukan sebaliknya ya. Ini contoh kucing dengan tikus ya. Secara logikanya ya kucing yang biasanya kita tahu mengejar tikus ya, bukan sebaliknya. Bukan tikus yang mengejar kucing. Ya, jadi apabila kita mendengar tuturan tikus itu mengejar kucing, ya, kira-kira seperti itu ya. Ada seseorang bertutur bahwa tikus itu mengejar kucing, sudah pasti kita akan merasakan keheranan, sudah pasti dong, loh tikus mengejar kucing, nggak kebalik tuh. Ya. Atau ya kalau nggak keheranan ya bingung saja. Ya, dan tidak mustahil kita akan menanyakan kepada si penutur yang menuturkan tikus itu mengejar kucing, apa memang benar itu yang dia tuturkan. Ya, siapa tahu kan sudah zaman modern, jadi sekarang tidak zaman lagi kucing mengejar tikus. Yang ada tikus mengejar kucing. Ya. Kemudian yang kedua adalah kita bisa mencari
konstituen yang memenuhi syarat-syarat semantik tertentu. Ya, ini strategi semantik yang lain ya dalam memahami suatu ujaran. Kita bisa mencari konstituen yang memenuhi syarat-syarat semantik tertentu. Apa maksudnya ini? Ya. Contoh, apabila kita mendengar kata mencarikan, ya pastilah muncul dalam benak kita itu konsep-konsep semantik yang berkaitan dengan kata tersebut dong. Ya, tidak mungkin yang tidak bisa dilekatkan dengan kata mencarikan ini kita paksakan akan menjadi aneh kalimatnya. Ya, jadi bisa jadi setelah mendengar kata mencarikan ini ada beberapa opsi tertentu ya. Yang pertama, ya setelah mendengar kata mencarikan secara maksud saya yakin bahwa pasti harus ada pelaku perbuatannya. Ya, yang kedua, pasti ada objek yang dicari ketika mendengar kata mencarikan ya. Kemudian juga bisa jadi pasti ada orang lain yang dicarikan sesuatu, ya apapun yang dicari tersebut. Ya, orang lain mencarikan sesuatu untuk orang lain. Ya apapun itu ya yang diminta mencarikan orang. Jadi ketika kita mendengar tuturan dia sedang mencarikan pekerjaan, ya, jadi ada orang bertutur dia sedang mencarikan pekerjaan, maka minda kita akan berpikiran bahwa ada dua pengertian yang dapat kita pahami, yaitu ya pekerjaan itu sudah barang tentu jelas bukan untuk dia sendiri. Ya, dia sedang mencarikan pekerjaan, bukan dia sedang mencari pekerjaan. Akan berbeda ketika dia katakan dia sedang mencari pekerjaan dengan dia sedang mencarikan pekerjaan. Ya, jadi sudah barang tentu jelas pekerjaan itu bukan untuk dia. Ya, dan pasti ada orang lain yang sedang dia carikan pekerjaan. Itu sudah pasti. Ya, pekerjaan yang dia carikan itu intinya untuk orang lain. Walaupun hal ini tidak dinyatakan secara eksplisit, kita tidak tuturan tersebut tidak menjelaskan tentang siapa orang yang dicarikan pekerjaan. Intinya minda kita akan berpikir bahwa oh bukan dia yang mencari, yang butuh pekerjaan. Ya, yang butuh pekerjaan bisa jadi orang lain ya. Intinya pekerjaan tersebut bukan untuk orang yang mencari pekerjaan itu. Yang dicarikan itu adalah orang lain ya, pekerjaan. Oke. Kemudian yang ketiga, apabila ada tuturan kata NVN, ya, maksudnya adalah noun, verb dan noun. Ya, noun yang pertama adalah ya udah pasti ya pelaku perbuatannya. Nah, apabila kita melihat ada kata noun, ada kata verb, ada kata noun lagi. Apabila kita berbicara tentang kalimat aktif ya, maka noun yang pertama itu pasti yang melakukannya. Ya, bukan noun yang kedua yang melakukannya. Karena kita berbicara tentang kalimat aktif ya. Ya kecuali ada tanda-tanda lain yang mengingkarinya. Maksudnya itu ada tanda-tanda tertentu ya. Bisa jadi dianya dalam bentuk pasif ya atau apapun itu ya. Oke. Coba kita lihat contoh di sini. Ya. Begitu kita mendengar tuturan the man, ya, saat setelah kita mendengar ada seseorang berujar the man, ya pasti kita akan berasumsi orang itu sebagai pelaku perbuatan ya. Ingat hanya the man ya. Karena dia muncul duluan ya. Pelaku perbuatan dan mengharapkan adanya verba perbuatan ya. Setelah kata the man itu mengharapkan ada kata kerja. Perbuatan ya, kata kerja perbuatan. Tetapi ternyata yang muncul adalah verba was ya. Ternyata yang muncul adalah to be. Ya, bukan verba perbuatan tapi to be. Ya, to be yang digunakan adalah was misalkan. Sudah pasti setelah kata the man and was ya sudah pasti kita pasti mengharapkan adanya verba perbuatan ya seperti bidding atau eating. Ya, verba perbuatan ya.
Jadi setelah to be yang muncul sudah pasti kita berharap ada verba perbuatannya ya, dalam bentuk ing bisa jadi, atau mungkin dalam bentuk ketiga, atau past participle gitu ya. Intinya verba perbuatan. Ingat sekali lagi, bisa berbentuk ing form atau bisa berbentuk past participle atau verb bentuk ketiga ya. Oke. Akan tetapi apabila yang muncul ternyata adalah verba beaten, ini ya, yang saya katakan tadi ya, bisa bidding, bisa eating. Ya, ternyata yang muncul adalah past participle. Ya, past participle. Beaten. Ya. Jadi sudah pasti apabila ada kata-kata the man was beaten, ya udah pasti the man atau an atau noun yang pertama otomatis akan gugur sebagai pelaku perbuatan. Maka dia yang dikenai perbuatan. Ya, artinya adalah bukan dia yang melakukan pekerjaannya. Jadi the man was beaten adalah yang memukul itu orang lain, bukan the man itu. The man inilah yang dipukul. Ya, kalimat ini yang kita katakan kalimat pasif. Kenapa dikatakan kalimat pasif? Karena bukan subjek yang melakukannya, subjeknya pasif. Ya. Yang melakukannya adalah objek. Itulah kenapa noun yang pertama di kalimat pasif adalah bukan pelaku perbuatan. Ya, oke. Kira-kira seperti itu. Kemudian selanjutnya strategi yang keempat adalah apabila dalam suatu wacana kita menemukan pronomina ya, atau pronoun ya. Ya seperti ada kata dia, ada kata mereka, atau kami, dan kata ganti orang lah ya. Ya, kembali mundur dan carilah antecedent untuk pronomina tersebut. Ya, antecedent maksudnya adalah perbuatan yang terjadi sebelumnya. Ya, antecedent. Ya, mundur lagi apabila kita mendengar ada kata-kata pronomina atau pronoun. Ya. Dia, mereka, atau kami. Karena pronoun itu muncul biasanya setelah nounnya. Ya, tak pernah pronoun itu memulai suatu paragraf. Tak pernah. Biasanya nounnya dulu yang muncul. Noun aslinya dulu yang muncul, baru bisa diganti dengan pronomina. Jadi intinya apabila kita melihat pronomina sudah pasti kalimat sebelumnya ada sesuatu yang dia rujuk dari pronomina tersebut. Oke. Dalam bahasa Inggris kaitan antara pronomina dengan antecedentnya itu tampak lebih nyata ya. Jadi kita akan melihat contoh dalam bahasa Inggris ya. Misalkan di sini Robert and Betty went shopping yesterday. She needed a new pair of shoes. Ya, ini ada pronomina she ya. While he had nothing specific that he needed. Ya, jadi namanya di sini adalah Robert and Betty. Ya, kita tahu yang namanya Robert itu udah pasti dianya ya laki-laki lah ya. Betty udah pasti dia perempuan. Jadi she di sini kan untuk kata ganti perempuan, sedangkan yang he untuk kata ganti laki-laki. Jadi dari kata she tadi kita tahu bahwa yang memerlukan sepatu baru itu bukanlah Robert, tetapi Betty. She needed the new pair of shoes. Ya, she di sini Betty. Ya, jadi yang butuh sepatu adalah Betty. While he had nothing specific that he needed. Jadi di sini begitu juga dari kata he ya. Robert tampaknya ya tidak memerlukan apapun karena he di sini dia ini ya. While he had nothing specific that he needed. Jadi apabila kita mendengar ada kata pronomina seperti ini, ya sudah pasti kita harus mundur dulu. Ya, biasanya sih nggak terlalu jauh ya. Mundur dulu paling nggak satu kalimat. Ya, karena biasanya pronomina ini merujuk
pada noun kalimat sebelumnya, biasanya seperti itu ya. Ya, tinggal bagaimana pemahaman kita saja tentang itu. Oke. Kemudian selanjutnya strategi dalam memahami ujaran yang bisa kita gunakan dalam strategi semantik adalah informasi lama biasanya mendahului informasi yang baru. Jadi intinya kita akan berbicara sesuatu hal yang lama terlebih dahulu atau orang tahu tentang itu terlebih dahulu, baru kita akan memberikan informasi yang baru yang kemungkinan besar orang lain tidak tahu tentang hal yang akan kita bicarakan selanjutnya. Ya, kira-kira seperti itu. Misalkan saja ya, dalam kita berujar gitu ya, ada informasi-informasi yang kita anggap ada pada kesadaran si pendengar ya pada saat dia mendengarkan. Ya. Jadi informasi seperti ini dinamakan informasi lama. Jadi dalam kita berujar ada informasi yang kita anggap ada pada kesadaran si pendengar. Intinya si pendengar itu sudah tahu tentang hal tersebut. Sudah tahu terlebih dahulu tentang apa yang dibicarakan oleh orang tersebut, orang lain tersebut kepada dia ya. Intinya itu ya. Pada saat dia mendengarkan intinya itu. Berarti apabila orang tersebut sudah tahu tentang hal tersebut, maka hal tersebut kita katakan informasi lama. Apabila orang tersebut tidak tahu tentang hal yang akan dibicarakan atau yang sedang dibicarakan, maka itu adalah informasi baru. Ya, jadi setelah informasi lama dinyatakan ya atau dikatakan ya, barulah informasi baru diberikan. Coba lihat di sini. Sewaktu kita berkata Bram menikahi Bita pada tanggal 10 Januari 2022, ya kita akan berasumsi bahwa pendengar atau orang yang diajak ngobrol itu menyadari akan referen yang dimaksud dengan Bram di sini. Yang kita ajak bicara itu ya orang yang diajak bicara itu ya tahu tentang Bram atau bisa jadi kenal tentang Bram. Ya, jadi ini merupakan informasi lama yang diasumsikan diketahui oleh pendengar karena kita nggak mungkin ngomong Bram menikahi Bita pada tanggal 10 Januari 2022 apabila yang kita ajak ngobrol itu tidak kenal dengan Bram, rasanya aneh. Pasti akan bertanya, siapa Bram? Tapi karena si pendengar itu tahu tentang Bram, maka si pendengar tidak akan bertanya tentang Bram itu siapa. Ya, intinya itu ya. Ya, jadi baru setelah informasi lama ini disampaikan ya, tentang yang Bram tadi ya, maka pembicara memberikan informasi baru, yaitu orang tadi berbicara menikahi Bita pada tanggal 10 Januari 2021. Jadi Bita ini bisa jadi dia tidak kenal. Ya. Terus informasi yang lainnya adalah 10 Januari 2022 ini bisa jadi adalah informasi yang baru juga. Oke. Jadi apabila urutannya bukan informasi lama ke informasi baru ya. Jadi biasanya yang kita tuturkan itu adalah informasi lama terlebih dahulu baru informasi baru ya. Ya, biasanya ada tanda-tanda sintaktik yang muncul ya. Apabila urutannya bukan lama ke baru ya atau dengan kata lain informasi baru ke lama biasanya ada tanda-tanda sintaktik tertentu yang muncul ya misalkan saja dalam tuturan Bitalah yang dinikahi Bram pada tanggal 10 Januari 2022 ya di sini terasa bahwa yang diberitakan yang merupakan informasi baru adalah mengenai Bita. Ya, tuturan tersebut informasi baru. Jadi informasi barunya ini mendahului informasi lama. Informasi lamanya adalah Bram. Ya, biasanya tuturannya yang memiliki penanda khusus seperti adanya partikel. Ada partikel la, ya, munculnya bentuk yang, ya, dan kemudian adanya prefix pasif di.
Ya, intinya di sini kita berbicara tentang sintaktik yang berbentuk pasif. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, baik. Sekian materi tentang strategi dalam memahami ujaran ini. Mudah-mudahan kalian semua dapat memahami materi pada video kali ini. Silakan ajukan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Uh, saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.